Kita mulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saudara-saudara, umat sedharma dimanapun berada di pelosok Nusantara, teristimewa yang saudara ada di Bandung ya dengan setia karena mengawali acara ini Semeton Bandung sangat aktif sekali. Demikian juga saudara yang ada di Kalimantan, mungkin di pelosok-pelosok Nusantara lainnya, saya ucapkan selamat bergabung. Tema kita hari ini adalah upakara di tengah era global ya. Mengapa sebenarnya ini sudah menjadi permasalahan klasik ya. Ketika dunia ini sudah mulai terbuka di mana tidak ada sekat lagi baik dalam aspek budaya material, kemudian budaya ideologi, saya katakan bagian dari budaya karena menyangkut pranata, kemudian budaya spiritual, umat mulai terbuka. Mengapa? Dia tidak hanya menjadi penikmat bagi satu penganut agama, bahkan sekaligus sebagai pengamat. Nah, ketika dia menjadi penikmat, di situ dia memainkan rasa, ya. Ketika rasa ini terusik, banyak yang merasa tersinggung. Nah, ketika dia sekarang berada pada posisi pengamat, dia akan menggunakan logikanya, ya. Dia tidak hanya merasakan, tapi memikirkan pula terhadap apa yang dilaksanakan. Lebih-lebih bagi agamanya sendiri. Di tengah dinamika, kemudian sebuah perubahan terjadi besar-besaran di tengah peradaban kemanusiaan, baik peradaban spiritual dan peradaban-peradaban lain. Hindu juga mengalami hal yang demikian. Ya, hampir semua agama mengalami satu proses dinamika di dalam berpikirnya. Padahal ketika pewahyuan diterima, wahyunya sama aja. Ya, tidak ada wahyu kini dan wahyu lama. Akibatnya, ya, ketika pewahyuan yang sama di tahun tertentu, kemudian masuk pada ruang dan waktu, maka akan terjadi satu penafsiran-penafsiran yang berbeda satu sama lain. Jangankan melalui ruang dan waktu ya. Dalam sebuah perguruan saja, ketika seorang guru sebagai mula acarya memiliki murid 10, ketika muridnya tamat bisa jadi 11 tafsir yang hadir dalam sebuah agama itu atau tradisi penafsiran teks. Maka setiap orang, terutama di era global saat ini, ketika dia sudah mulai membuka diri, kemudian banyak menerima pengaruh, maka banyak sekali orang yang menganggap peranata agama. Salah satunya adalah tentang upakara, menjadi sebuah piranti di dalam upacara. Yang di Bali, upakara itu terkait dengan keterampilan yang menyangkut tangan, jadi dekat dengan tangan. Kalau kara itu kan tangan sebenarnya. Kemudian upa dekat, jadi keterampilan upakara, kemudian menjadi simbol, menjadi banten. Banten inilah kemudian menjadi sarana di dalam upacara. Nah, ketika budaya industri merajalela, di mana orang sudah mau ingin praktis, maka keberadaan upakara ini mulai bukan ditanyakan, tapi dipertanyakan. Artinya lebih tajam daripada ditanyakan. Mulailah tafsir-tafsir dari kelompok-kelompok tertentu, harus mengurangi upakara, ini banyak terjadi. Ya. Kemudian menyederhanakan upakara. Ya.
terutama berada pada generasi yang memang ingin melakukan perubahan dan dianggap dirinya sudah tidak cocok lagi dengan sistem beragama melalui upacara yang besar-besar. Nah, sebelum kita sampai kepada upacara di era kembali pada narasi besar kita tentang Hindu. Karena Hindu itu ibaratkan rumah besar, kemudian cara-cara yang ada di dalam rumah besar, kamar yang satu sama lain ada sekatnya. Bahkan ini menjadi isu sentral karena banyak sekali mengatakan di Universitas Udayana bersama Profesor Sukarse, apakah yang ditimbulkan oleh upacara di Bali dengan menggunakan upakara sebagai dampak multiplier effect tentang ekonomi. Nah, sebelum kita sampai seperti itu, kita kembali pada narasi besar. Nah, ketika kita bicara masalah narasi besar di dalam agama kita, agama Hindu, kita pasti kembali kepada Weda. Mengapa? Karena Weda lah narasi besar. Kalau sebagai umat Hindu, kalau tidak meyakini Weda, kita bukan menjadi umat Hindu. Ini yang penting dulu. Nah, ketika kita kembali ke Weda, pasti kita kembali ke Sruti. Ya, Sruti itu di dalam Weda jelas ada 3. Ada bagian mantra, samhita, kemudian ada Brahmana, kemudian ada yang disebut dengan Upanishad. Nah, ketika kita berbicara masalah mantra, ya jelas itu di situ adalah doa, ya, adalah doa. Karena intisari semua agama pasti doa. Karena doa inilah alat komunikasi umat manusia. Maka pada bahasa ini kita mengenal pembagian 4, ya, Weda, Yajurweda, Samaweda, Atharwa Weda. Nah, ketika kita berbicara masalah reg, di mana itu ayat-ayat suci yang diturunkan oleh Tuhan, kemudian dilagukan menjadi saman, menjadi Samaweda, Yajusweda, Yajurweda, ya, dijadikan aturan-aturan untuk melaksanakan yadnya. Karena narasi besar dari upakara dan upacara itu sebenarnya reg dalam bentuk mantra, nanti secara aturan untuk beriannya digunakanlah Yajurweda. Jadi Yajus adalah aturan-aturan tentang yadnya. Kemudian Atharwaveda menjadi sangat operasional. Bagaimana mantra-mantra suci itu memiliki satu kekuatan yang gaib. Ya, bagaimanapun agama itu adalah situasi antara material dan ruang non-material. Ketika kita bicara ruang non-material adalah sesuatu yang memang tidak bisa ditangkap oleh indera. Ia bersifat gaib atau guhya di dalam ajaran agama kita. Nah, lebih lanjut lagi, kitab-kitab Yajur ini akan menurun di kitab Brahmana. Itu tata cara bersaji, tata cara berupacara. Maka pada tata cara berupacara dari kata yajus, kata yaj, ya, kemudian menjadi yadnya, ya, persembahan, cinta kasih, ya, perbuatan yang mulia, ya, kata itu, ya. Artinya bahwa dalam Brahma Purana yadnya itu artinya adalah welas asih terhadap sesama makhluk, itu arti yadnya. Di mana yadnya ini menjadi sebuah lembaga ketika di zaman Brahmana. Di situ banyak persembahan, offering dengan berbagai model dan sebagainya. Ya, ini tidak bisa kita elakkan. Dan bahkan di dalam kitab Atharwaveda, ya, narasi besar daripada upakara, upacara ini adalah yadnya itu sendiri. Tegas dikatakan
Satyam Brihat Ritam Ugram Tapu Diksa Brahma Yatnya Pertiwi Darayanti. Jika ingin alam semesta ini ajak, yaitu Pertiwi Darayanti, maka lakukan 6 kewajiban dharma. 1, pegang satya. Jadi satya itu puncak dari segala dharma itu sendiri. Bahkan Tuhan pun dinyatakan sebagai satyam. Maka Brahma Sutra mengatakan siapa Tuhan itu? Satyam, Brahman, Jenyanam, Anandam, Brahman. Jadi satyam. Ada zat. Gitu. Jadi satyam itu dari kata zat. Jadi yang pertama harus dibangun ketika ingin dunia ini ajak adalah satyam. Ya, ini sebuah kebenaran. Bahkan dalam teks-teks Jawa kuna, ya, narasi-narasi Nusantara, salah satu kitab bernama Slokantara, ya, tanhana mengeluihkan ikang dharma saking kesatian. Tidak ada yang lebih utama, ya, daripada dharma kecuali kebenaran. Ya, kata satya itu. Maka mulai satyam ewa jayate. Ya mungkin nanti kita lebih rinci akan bahas tentang satya ini bagaimana. Tapi karena kita akan membicarakan masalah upakara, tentu kita akan menggayutkan kepada narasi besar di mana induknya. Yang kedua adalah rita, hukum alam. Ya, Tuhan mengatur alam semesta ini, Tuhan tidak ecek-ecek mengurus umatnya, hukumnya yang diturunkan. Ya, inilah disebut dengan reta, hukum alam. Maka Tuhan disebut dengan ritawan. Lebih menurun lagi, rita menjadi hukum karma pala. Nanti kita akan bahas itu khusus tentang rita, tentang satya. Kemudian tapu, itu pengendalian diri. Bagaimanapun, kalau ingin dunia ini ajak orang kembali pada posisinya dan melakukan pengendalian diri. Tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya, maka orang akan kembali kepada sesana manut linggih, ya, tapas. Kemudian diksa. Ya. Maka salah satu daripada penguat daripada alam semesta adalah diksa. Diksa tidak hanya diartikan sebagai sebuah ritual inisiasi. Ya. Diksa tujuannya adalah pencerahan. Diwiya jenyanam iksanam. Iksanam itu tujuan. Diwiya jenyanam. Jadi memberikan pengetahuan kedewataan itulah sebenarnya tujuan diksa. Tapi diksa selama ini hanya sebuah inisiasi. Jadi mengubah status orang dari eka jati menjadi dwi jati. Sementara apa yang ada di dalam isi diksa yang harus dipinjam dari bahasa Semites adalah manusia ilahi. Kalau bahasa Ibrani mungkin manusia kudus begitu kali ini, ya. Selama ini hanya diartikan sebagai dwi jati. Untuk membangun sebuah modal simbolik. Ya, padahal ketika dia menjadi pemilik modal simbolik, maka diwiya jenyanamnya ini, pengetahuan tentang ketuhanan harus menjadi expert dan perfect pada diri seseorang. Bahkan ada satu pertanyaan yang mungkin disembunyikan, saya dapat kiriman kemarin, bahwa keagamaan kita adalah dari materi menuju non-materi. Karena hal-hal yang bersifat agama adalah hal-hal yang bersifat material sekaligus juga imaterial. Yang menghubungkan kita saat ini dengan dunia imaterial dari material, kita serahkan pada pendeta kita, pada pemangku kita, apakah sudah jaminan mampu dibawa ke dunia non-material? Maka disuruh perlu meditasi, perlu ilmu telepati. Ya, ini penting. Ya. Apalagi sulinggihnya bahkan ada ya sedikit melecehkan lah, kita harus siap menerima sebagai pendeta. Dikerjakan oleh sulinggih yang abal-abal pengetahuan agamanya ini lagi. Menjadi tantangan bagi kita, terutama saya ya. Nah, selanjutnya ketika kita bicara diksa ini, selanjutnya saya tidak bicara diksa, nanti kita akan bahas ini khusus diksa tok ini ya. Kita lanjut kepada Satyam Brihat Ritam Ugram Tapu Diksa Brahma. Brahma itu artinya doa semula. Brah, brika artinya meluap dan berkembang. Ya.
Ini dari segi perkembangan tata bahasa semantik, dia mengalami perkembangan makna dari doa menjadi yang ditujukan oleh doa itu. Ya, itu jadinya Brahma itu artinya doa, kemudian menjadi yang dipersembahkan doa itu gitu. Jadi menjadi dia adalah sarana dulunya, sekarang menjadi objek dari yang disampaikan oleh sarana. Jadi doa ini menjadi penting. Brihi artinya meluap dan berkembang. Dan yang terakhir adalah yadnya. Ini. Yadnya inilah akan kita bahas, mungkin kalau belum rampung hari ini, kita akan lanjutkan di minggu depan. Yadnya inilah kemudian mengalami satu hal-hal yang boleh dikatakan sangat unik dan dinamisasi sekali. Dia mengalami perkembangan. Ya, bahkan saat ini ada dua pola pikir. Ya, tidak terbatas, dia menyangkut non-ritual dan ritual. Tapi yang jelas narasi besar dari sebuah upakara sebagai sarana upacara, narasi besar ini jelas ada di yadnya. Ya. Maka dengan demikian, bahwa sesungguhnya ketika Tuhan melakukan penciptaan seluruh alam semesta ini dalam proses mengemanasi, mengalir dengan yadnya. Maka dengan demikian yadnya yang tertinggi, yadnya pertama kali dilakukan oleh Tuhan. Maka disebut dengan purusa yadnya. Dengan cara apa beliau mengadakan alam semesta ini? Ya. Maka dengan demikian yadnya adalah proses penciptaan. Ya. Masalah nanti ada menjadi upacara, bisa saja kita kaitkan bahwa dalam upacara kita menciptakan Tuhan, menciptakan Betara, Istadewata dalam upacara itu. Mencipta dari segi material. Tapi hal-hal yang bersifat spirit tidak pernah bisa diciptakan. Roh tidak bisa diciptakan. Yang bisa diciptakan unsur material. Ciptaannya pun bersifat mayawadi kalau kita kembali kepada konsep Adwaita Vedanta. Ciptaannya ini tidak kekal. Dialah proses perubahan. Hukum Wiwartawada namanya. Hukum perubahan. Maka jelas, ya kalau kita kembali pada satu sloka Bhagavad Gita, Yadnyatar karmano nyatre, lokoyam karma bandana, tat artam karma kontia mukta sanga sajiwati. Kecuali untuk tujuan yadnya, dunia ini dibelenggu oleh hukum karma. Karenanya beryadnya lah demi kebaktian tanpa kepentingan pribadi. Ini. Jadi tidak ada lain keberadaan kita sebagai umat manusia, ya, adalah dunia ini ada karena yadnya, maka dipelihara oleh yadnya, maka kita harus beryadnya. Ini prinsip. Maka yadnya dalam arti yang lebih luas ini dapat diartikan sebagai hukum pelepasan. Ya, bukan hanya persembahan tapi pelepasan. Maka ketika kita melakukan yadnya, di situ ada pelepasan. Konsep pelepasan di dalam agama kita disebut dengan wairagya. Ya, konsep pengikatan pada diri kita disebut dengan raga. Ya. Maka jangan diartikan bahwa yadnya adalah sebuah transaksi belaka untuk memohon sesuatu pada Tuhan. Adalah pelepasan. Ini kalau kita lihat. Ya. Maka dengan demikian saudara-saudara sekalian, ketika yadnya dikaitkan dengan ritual, maka disitulah ya kita akan menuju Tuhan melalui alam material. Kenapa? Dalam konsep akselerasi antara ajaran Weda kemudian diusung oleh Siwa Siddhanta, di mana di dalam ajaran Siwa Siddhanta itu dia akan menggunakan yantra atau simbol-simbol. Ya. Ini ketika kita bicara masalah simbol bukan hanya persembahan belaka. Justru kita mewujudkan Tuhan yang bersifat niskala, kita bawa, kita linggihkan di alam skala. Ya. Misalnya kita melihat simbol yang paling sangat sederhana, saudara, namanya penyenang. Ya. Kita selalu melihat kekagetan ketika kita berbicara masalah upacara, kita melihat syaratnya, kita melihat sate di dalam bebangkit, sehingga menjadi sangat wah sekali.
Tentu yang paling prinsip kita kembalilah penyenangnya. Penyenang itu pasti dia alasi segitiga. Kecuali yang namanya tetrak. Jadi penyenang yang segitiga itu kaki penyenang ini penyenang. Kajenangannya Betara Brahma Wisnu Iswara pasti segitiga ke atas. Surya Chandra Lintang Teranggana menjadi segitiga ke bawah. Ketika segitiga ke atas dipadukan dengan segitiga di atas ke bawah, maka akan terbentuk segi 6. Kita masih ingat. Inilah lambang atau simbol cakra jantung kita di hati. Artinya kalau nggak salah di situ adalah anahata. Mungkin ini juga simbol di dalam apa yang dijabarkan oleh simbol Yahudi. Segi 6, kasih sayang. Ya. Jadi ketika segitiga bawah, ayatnya itu menurunkan. Ketika segitiga ke atas, lah menaikkan bakti kita ketemu di radaya. Ini secara aspek mistisnya. Ini salah satu. Ditambah contoh yang lain. Nah, maka ayatnya menjadi kunci yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita beragama. Kan di situ ada pelepasan. Bahkan ada satu adagium yang saya jumpai. Dharma raksata raksita. Siapa yang melaksanakan dharma akan dijaga oleh dharma. Ikang dharma inaranan widi. Sesungguhnya dharma itu adalah takdir bagi diri kita. Maka setiap orang harus punya dharmanya masing-masing yang disebut dengan swadharma. Itulah akan menjadi takdirnya. Luwih karma saking widi. Ya. Selain widi sebagai tempat, sebagai takdir, juga tempat bergantung kita. Luwih karma saking widi. Ternyata lebih utama karma itu daripada takdir. Kita bisa mengubah takdir kita ya dengan karma sehingga menjadi nasib. Jadi kita tidak fatalistik menerima karma masa lampau. Karena ada yang mengatakan bahwa seseorang yang memang dilahirkan menderita sudah takdirnya seperti itu karena karma buruknya di masa lampau gitu misalnya, kalau hidupnya menderita. Padahal tidak seperti itu. Melalui netralitas karma bisa kita kurangi penderitaan masa lalu itu. Maka ada istilah sancita karma pala, kriyamana karma pala, prarabdha karma pala. Makanya tidak ada fatalistik. Masalah urusan kebrahmanaan yang dari catur warna menjadi catur wangsa, itu bukan masalah genealogis, itu bakat kelahiran. Banyak dari masyarakat kelas bawah mempunyai sifat-sifat kebrahmanaan, tapi karena kewangsaan tidak memberikan, dianggap karma dia lahir itu pada ketentuan manusia itu yang membuatnya. Kita lanjutkan. Luwih karma saking widi. Ternyata di segala hal, apa nih kang karma kabeh kentas kerta tekap ning yatnya, bahwa sesungguhnya seluruh karma itu akan dikalahkan oleh yatnya. Ya kentas kerta tekap ning yatnya, semua karma dikalahkan oleh yatnya. Maka dengan demikian, ketika Arjuna melakukan swadharmanya, dia melakukan karma, ya dharmanya, swadharmanya, karmanya, ya, walaupun dikata catur warna maya sustam guna karma wibagasa. Tapi ketika dia akan maju ke medan perang, bukan motif membunuh, bukan motif untuk memperoleh tahta Astina. Dan di situ akan terjadi pembunuhan guru, pembunuhan sepupu dan sebagainya. Tapi dijadikan yatnya. Makanya dalam teks Ramayana, ada teks ini, Mahabharata, sang sura merekayatnya. Jadi seorang kesatria yatnya adalah di medan tempur. Ketika yatnya tubuhnya semakan. Makanya ada jaminan di dalam Hindu ketika dia beriatnya dengan tubuhnya, ya. Walaupun banyak penafsiran, saya masih ingat di Puja Penugrahan ini banyak sekali tafsir bahwa yatnya itu dianggap tubuhnya Betara Dewa Dewi, sama malah lain mengartikan Dewa Dewi Maha Siddhi yatnya ngenirmalat maka Laksmi Sides Jadirgayur Nirwagana Sukawardinca. Dewa Dewi Maha Siddhi, Tuhan dalam aspek maskulin dan asas dualita,
ya akan memberikan kemujizatan mahasidi iadnya nirmalat maka iadnya ketika tubuhmu kau jadikan iadnya maka atmanmu nirmala atmaka maka atmanmu akan memiliki sifat-sifat kesucian. Itu menurut penafsiran saya karena ada yang bertafsir lain. Laksmi sidesca dirgayur kebahagiaan, sidisca kemujizatan, dirgayur panjang umur, nir wigena suka wardinca, nir tidak wigena hamatan, ya suka wardinca, kebahagiaan akan tumbuh berkembang. Maka dengan demikian, sebenarnya mahayatnya yang utama adalah bagaimana kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Yatnya nirmalat maka ini. Ini sebenarnya. Ya. Namun ketika kita masuk pada ruang material di mana yatnya kemudian jadi simbol, maka tidak salah dalam yatnya prakerti dikatakan sahana ning bebanten pinaka ragan tetui. Ketika bicara masalah ragan tetui, sebenarnya tubuh ini sangat complicated struktur dan konstruksinya. Pasti ada bagian kepalanya, ada bagian badannya, ada bagian tangannya, ada bagian kakinya. Kemudian manusia berkreasi lagi di kepalanya ada matanya, ada hidungnya, ada bibirnya, nambah sarananya lagi. Apalagi ketika kita berbicara masalah Banten Pengabdian, kita ketemu namanya Guru Yaga. Jadi isi daripada Guru Yaga diuraikan satu persatu. Ini sebagai hidungnya, ini sebagai kupingnya, ini sebagai bibirnya. Sehingga kesan daripada upakara yang kita gunakan di Bali itu menjadi ribet dan rigid sekali. Karena dia wakil dari tubuh kita. Yadnya nirmalat maka. Maka ketika tubuh ini sebagai yadnya, dia simbol kenaikan. Karena kita persembahkan, tidak mungkin kita mempersembahkan ke bawah. Kita mempersembahkan ke atas. Maka yadnya adalah fungsi menaikkan. Menggradasi. Ya. Kemudian juga Banten pinaka warna rupaning ida betara. Karena Tuhan itu neti-neti, maka di sadasiwa dibeliaukan beliau sifat. Baik dalam bentuk aksara, dibentuk dalam bentuk senjata, dibentuk dengan warna, menjadi sangat antropomorfis, berwujud manusia. Betara Iswara begini rupanya. Maka kita buatkan Banten pula. Maka tebasan untuk betara ini, katur dengan betara ini. Batun betara ini, katur dengan betara ini, tebasan ini untuk ini, tebasan ini untuk ini. Sehingga menjadi sangat ribet. Tentu dalam era global saat ini permulaan awal saya sampaikan, akan ada satu macam kesenjangan bagaimana mungkin yang bekerja di sektor industri bisa mengerjakan seperti ini. Makanya di dalam agama Hindu jelas dikatakan, Banten abale, Allah dening Banten adulang Allah dening canang atanding Allah dening kenah anening suci nirmala. Tetapi jangan selalu disalahkan, kemudian aja ning suci nirmala. Nah kembali, ketika kita bicara masalah tubuh ini kita jadikan persembahan, haruskah tubuh kita dengan semena-mena kita rawat? Tidak. Maka di situ ada tapas. Bahkan yatnya yang terkait dengan upacara seperti itu jadinya kita gunakan sebagai sarana kebaktian. Ada yatnya yang tidak terkait dengan upacara, tapi masuk di wilayah agama. Misalnya apa? Donor darah. Ya. Pengorbanan darah benar, pengorbanan mata benar, pengorbanan telinga benar. Kalau kita ada orang donor transplantasi, bahkan pengorbanan nyawa pun benar dalam peperangan. Itu yang tidak terkait dengan upacara. Itu yatnya pula. Maka oleh sebab itu saudara-saudara dimanapun berada, terutama yang memang memiliki minim sarana-sarana karena kesibukan, kalau di Bali luar biasa pengaruh daripada upacara yang ada di Bali, multiplier effect dalam situasi sekarang ini. Memang umat bisa beriatnya sederhana, tapi banyak sekali sektor informal yang terkait dengan upacara bangkrut mereka. Karena keterampilan di bidang upacara itu mulai tidak kepake karena produksi yang dihasilkan ya dalam aspek sarana bebanten tidak banyak yang membutuhkan saat ini. Maka banyak sekali yang menderita karena situasi seperti ini. Ya. Walaupun kita sadari bahwa sesungguhnya kita harus mengikuti
mengikuti situasi dan kondisi. Kita tidak banyak berkumpul, jadi tidak boleh berbuat upacara yang besar. Nah, saudara-saudara Dharma dimanapun berada. Nah, sekarang bagaimana dengan era global saat ini? Ya, kita berbicara masalah global, tentu ada pergeseran ideologi sebenarnya pertama ya. Bukan hanya tuntutan hidup, ideologi kita bergeser. Kita ingin praktis, kita ingin cepat sampai. Karena globalisasi adalah anak kandung daripada modernisasi. Ketika bicara modernisasi, 4.0 misalnya nanti ketemukannya uap, kemudian ditemukannya listrik, diketemukannya komputer, terakhir kita ditemukannya robot. Jadi aspek manusia akan hilang. Ya, makanya kita harus siap. Nah, dalam situasi sekarang ini, ketika mobilisasi kita khususnya umat Hindu yang berada apalagi di Bali dan di luar daerah tentu sangat berbeda ya. Di luar daerah kita adalah komunitas yang jarang begitu. Ketika ingin membuat upacara besar menjadi sulit di mana cari sarana, belum lagi waktu. Ya. Waktu kita terbatas. Ya, macam kemarin saya ngisi di Gunung Salak, Sejabodetabek, nanti pengemponnya di situ kan. Ini tentu kita tidak bisa membuat upacara besar. Ya. Saya menyarankan upacara tidak hanya sebuah persembahan seperti apa yang dikatakan oleh Bhagavad Gita, Patram Puspam Palam Toyam Yome Bhakti Prayaschate. Berarti dia hanya naik saja. Sekarang bagaimana kita menurunkan beliau? Pasti kita akan membuat Daksina Lingga. Pasti kan kita mewujudkan beliau dengan konsep-konsep ketuhanan kita. Ya. Karena kita adalah ajaran Siwa Siddhanta, mau tidak mau kita hadirkan beliau dengan pengidaring buana. Saya berikan solusi waktu itu. Ada unsur stone, ada unsur uranian, ada unsur atas dan unsur bawah, dan ada unsur tengah. Inilah satu rumusan binary yang ada di dalam ajaran agama kita. Dari unsur 1 menjadi 2, 2 menjadi 3. Ini varian dalam konsep ruang dan waktu kita di ajaran agama Hindu kita. Bagian atas, bagian kepala, dia simbol dari Dewa Ganesha. Apa yang ditulis oleh Profesor Nidar, muridnya Mahesh Yogi, pendiri Transcendental Meditation, bahwa otak manusia konstruksinya adalah seperti Ganesha. Ganesha salah satu dewa yang kita puja di Bali, ya terutama di dalam pewintanan untuk membangun kecerdasan. Maka kita memuja Ganesha di sini bukan berarti kita hanya memuja tanpa sebab, tanpa alasan. Kita ingin membangun kecerdasan intelektual kita. Maka oleh sebab itu, selain disimbolkan sebagai Banten Gana, tebasan yang katurkan Betara Gana lah Syamani Loka, berarti ini di kepala. Kemudian aspek dahsyat alam semesta yang telah memurti, inilah disebut dengan Pulau Gemal, apa bangkit. Ini Pulau Gemalnya, maka Pulau Gemal bisa diganti dengan tebasan Syamani Loka, karena Ista Dewata Pulau Gemal dengan Ista Dewata Syamani Loka sama, Dewa Ganesha. Kemudian alam lang dahsyat, simbolnya adalah bebangkit. Bebangkit ini untuk Durga Dewi. Jadi kita tidak melihat fisikalnya, tapi kita melihat Ista Dewata, karena disinilah upacara itu memiliki dengan sarana upakara menurunkan Adi Kodrati. Ketika konsep menurunkan ini disebut dengan mengemanasi. Ketika kita naik, menggradasi atau mentransendensi, kita naik. Antara yang turun dan naik seimbang. Maka disinilah peran-peran di dalam upacara dengan sarana upakaranya. Nah nanti kalau sudah sarananya memang sudah minim sekali, tidak ada, sama ketika saya mulai membina daerah transmigrasi dengan sarana yang sangat terbatas. Ya, mau tidak mau kita akan gunakan sarana-sarana yang ada. Bahkan janur pun tidak ada, kita menggunakan gebang waktu itu di Sulawesi, memang itu banyak yang ada. Ya, tapi karena kita di Bali ini sengaja pohon kelapa dibudidayakan karena kita adalah negara tropis. Ya, walaupun di Sulawesi banyak pohon kelapa kan yang di pesisir, tapi kita kan ketika membina di Teran daerah pedalaman, ya, itu hutan yang dibuka, bukan pinggir laut. Maka kita menggunakan sarana apa adanya. Ya, tapi ruang-ruang ini tetap kita bangun segitiga, segi empat dan sebagainya.
Maka oleh sebab itu, saudara sekalian, ya, dalam urusan beryatnya saat ini, nilai-nilai dharma yang merupakan salah satunya adalah yatnya. Ketika yatnya secara material, ya, kita kurangi volumenya, maka yatnya lain ya naik. Maka upakara yang lain menjadi upakara, ya. Upa artinya dekat, kara kan tangan, ya. Makanya tidak ada om kara hati sudah om kara ya tangan sucikanlah, makanya kan diubah mantranya. Om sudah memswa, om hati sudah memswa, karena kara itu artinya tangan. Maka apa? Ketika kita bicara masalah upakara, tafsir bebasnya upakara adalah menyangkut keterampilan, berarti menyangkut karma. Ya, karma fisikal kita, karma pikiran kita, karma wacana kita. Maka dengan demikian, maka upakara ini jangan diartikan upakara sarana saja. Mari kita ya upakara, ya, maka karena dalam kategori berupakara masuk karma yoga samniasa. Maka dalam beyatnya itu sebenarnya bukan akhirnya ini yang penting. Upakara itu proses menjadikan di situ ada keterampilan tangan. Bagaimana mindset orang yang melakukan, membuat sarana itu sehingga menjadi upakara. Ini yang penting. Tapi kenyataan sekarang banyak beli Banten bagaimana? Ya, apakah si tukang Banten nih memang melakukan dedikasi karena dia bertransaksi? Maka tidak heran terjadi sebuah persaingan tidak sehat antara penjual upakara yang satu dengan upakara yang lain. Karena di dalam konsep material, karena ketika kita berbuat upakara, membuat upakara ada proses materialisasi ide-ide ketuhanan. Jelas sekali di situ kena hukum ruwa bineda dan netral. Gita tegas mengatakan, matra separsa kontea situsna suka dukada agama payeno nityam titik sabarata. Ketika terjadi sentuhan antara spirit dengan dunia material, maka spirit ini akan mulai ternoda dia. Suka, duka, bahagia, dan derita. Makanya banyak sekali sekarang orang jualan Banten bisa kaya raya karena kembali pada profit oriented. Bahkan terus terang aja, saling jegal. Bahkan ada yatnya proyek dan sebagainya. Orang melakukan tender dan sebagainya. Si penjual Banten bisa berani memberikan fee kepada perjeru di desa Pekeraman dan sebagainya. Mohon maaf saja, termasuk juga Sulinggih, mohon maaf ini, oknum ya, tidak semua Sulinggih. Melakukan hal yang sama. Sehingga nilai-nilai kesuciannya sudah mulai tergerogoti, mengalami degradasi gara-gara mereka perang tarif tentang upakara ini. Ya, perang tarif. Jadi menjadi satu manufacture ya. Maka inilah. Karena apa? Di situ ada persaingan. Maka tidak heran untuk ingin ya menurunkan harga Banten dengan volume yang sama gitu misalnya, mengertaglinya dengan menawaratna dan sebagainya. Maka apa dikurangi? Ini. Sehingga situasi Bali saat ini pun sebenarnya sebelum COVID berlomba-lomba orang karya ngertaglingi mempedudusan ya sampai mekebo dan sebagainya, sehingga kita menjadi sangat kaget. Bahkan statistik apa benar apa salah ya mengatakan bahwa yang memberikan kontribusi tentang kemiskinan masyarakat ini di Bali adalah upakara ini. Sampai demikian tahu ya. Tapi yang jelas sebenarnya agama tidak mengajarkan seperti itu. Iksa sakti desa kalatatwa. Silahkan saja berupacara besar kalau memang kita memiliki kemampuan. Karena Dharma Siddhiyatra kita jelas. Iksa sakti desa kalatatwa. Iksa lah tujuan. Sakti berapa kita memiliki kemampuan. Tapi kenyataan saat ini kita tidak bisa menutup kemungkinan. Yang penting umat berutang dulu di LPD. Yang penting kita bayarnya, habis itu kita bayar. Sehingga ada sektor-sektor lain yang terabaikan, masalah pendidikan, ini kan. Kemudian masalah keterampilan. Walaupun kita orang Bali banyak berpendidikan, kita sekarang banyak sekali melihat sarjana-sarjana yang pengangguran. Karena orientasinya pada ijazah. Maka oleh saudara sekalian, terkait dengan upakara di era global ini, kita perlu menyesuaikan. Ya, kita perlu menyesuaikan. Mengapa demikian?
tergantung kebutuhan kita. Sama dengan saya ketika saya melakukan pelayanan, supaya dapat saja dipujaan oleh Sulingge, silakan bantannya dibawa ke gereja. Ya, berapapun kemampuan Anda membuat banten, Sulingge aja nyuri suana ketika pagi, cuma cukup canang pasang, doang tanding di ajang pemujaan. Tidak ada banten lain, kenapa bisa memuja Tuhan? Ini yang penting. Namun kalau memang dalam kondisi tidak mampu. Tapi kalau mampu, jangan niatnya aja banyak di apa namanya, dinodai, enggak benar ini jual banten. Kalau memang sudah diam, kalau menurut saya, apa yang bisa kau lakukan itu saja, karena menyangkut masalah niat. Kalau sudah niatnya, walaupun besar, tidak merasa beban. Tapi kalau tidak niat, sedikit pun dia mengeluarkan painan, dia akan merasa dirugikan. Maka hidup berseimbang ini menjadi sangat penting, karena kunci kita beragama sekarang di psikis kita. Punya orientasi enggak? Padahal sekarang banyak sekali orang kalau bicara masalah di luar kepentingan agama untuk menopang privilege-nya, dia rela menghabiskan uang banyak, tapi untuk iatnya tidak. Tapi yang jelas, Hindu mengajarkan harus membangun keseimbangan. Nah, sekarang ini yang bisa saya sampaikan, ya. Kita lanjut nanti akan tanya jawab, mungkin 30 menit, mungkin 15 menit. Sehingga kesimpulan kita di era global ini, apa yang harus kita kerjakan? Mari kita sesuaikan. Ini dia. Kita tidak akan mungkin meniadakan Banten. Ya. Tapi bukan berarti harus Bantennya besar. Karena dia simbol. Karena dengan berupacara, contoh saya masih ingat, kalau sering ke Jakarta dan sebagainya, ketika akan menjelang yang namanya piodalan, pasti umat ngayah. Menghias pelingge. Ketika menghias tanpa ada sebuah offering, persembahan, apa artinya? Karena sesungguhnya kita beragama dengan berupacara, kita diajak ke dunia yang berbeda dalam rangka membangun emosi kita, menurunkan sifat adikodrati, kemudian mentransendensi bakti kita pada Tuhan, sehingga kita antara swece dan bakti nemu gelang, ini bahasanya. Maka salah satu seorang rohaniawan yang bukan orang India, itu bernama Mircea Eliade, seorang yoga, ya belajar yoga, tapi dia mengajar banyak tentang agama juga, bahwa berupacara kita diajak ke alam cumik di otherworldly. Jadi alam yang sangat berbeda daripada biasanya. Situasinya sangat sakral dan sebagainya. Ini penting. Sehingga di situ dia membangun rasa, ada konsep penyerahan diri seikhlas-ikhlasnya. Sebab kalau agama hanya masuk di wilayah intelektual, dia akan menjadi kering. Karena semua di logika kan kita akan berdebat kusir habis-habisan tentang Tuhan. Karena rasa estetis kita ini hilang. Maka dalam konsep agama itu, sedikit tidak, kita harus mengeksistensikan diri kita di 3 ruang. Ruang estetis, ruang etik, dan ruang spiritual. Ya. Maka bahasa saya ada 3 N di situ. Ada naluri, ada nalar, ada nurani. Ini menjadi sangat penting. Ini keseimbangan ini. Ya. Maka dengan demikian kita tidak bisa. Bayangkan kalau dengan saudara-saudara yang lain kan. Bahkan masih banyak sekarang umat-umat kita yang dikonversi oleh umat lain di rumah ibadahnya, terutama yang memang jangankan dalam sarana, ya di salah satu rumah ibadah saudara kita yang lain ada penjol, bawa gebogan ke rumah ibadahnya, saya tidak mau tuntut. Bahkan nyanyiannya pun diubah mengikuti tradisi Bali. Ini memang sering terjadi. Ya. Sehingga ada kesan bahwa ketika kita ke Jakarta, kita membawa Bali ke Jakarta. Kalimantan juga demikian. Kalau puronya dibangun dengan cara-cara Bali, pasti upacaranya digunakan dengan cara-cara Bali. Tapi bagaimana dengan umat Hindu dari Jawa? Mari kita berikan ruang pula. Apakah mempersembahkan cok bakar, sama dengan di Kalimantan, juga ketemu dengan Semeton Dayak. Ketika kita ajak di Pura Banjarmasin, apa yang bisa Mika persembahkan, apa berupa sarin tahun dan sebagainya, silahkan saja. Ya. Maka dengan demikian, sarana upakara itulah Tuhan, perwujudan Tuhan. Mari kita lihat. Newediam Brahma Wisnusya, Boktra Dewa Maheswara, Soradi Malebate, Sarwa Karyan Tesidantam. Newediam Brahma Wisnusya, sesungguhnya Banten itu, upakara itu perwujudan Brahma dan Wisnu. Boktra Dewa Maheswara. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Ya. Maka dengan demikian,
untuk penguatan dunia material kita ini, yang non material menjadi sangat penting, mulai dari psikis kita dan spirit kita. Apa spirit yang paling penting? Apa nikang karma kabeh kertas kertas tekap ning yatnya. Yatnya yang benar, upo tika laksana haudi, seluweng ulah dharma, yan tanpa dulur serada ning manah kanista ngarannya tanpa pala ring iratre paratre. Apa dia? Seradaning manah lah sebenarnya, karena kunci perjalanan kita menuju Tuhan berhenti sampai di serada. Serada inilah pembuka pintu, karena dijelaskan uratina diksam apnoti diksavyam apyate daksinam apyate seradaya satyam apyate. Jadi dengan seradalah kita akan menuju Tuhan. Sehebat apapun argumen kita kalau tidak disertai dengan serada, serada tidak berkeyakinan, tapi jangan sampai keyakinan membabi buta. Di situ penting intelektualitas, jadi serada yang cerdas. Jadi demikian saudara-saudara sekalian, ya, yang bisa saya sampaikan. Jadi dengan demikian, mari yatnya kita upakara kita berikan serada, sesederhana apapun dia berikan serada. Dengan demikian kita akan sampai kepada Tuhan, karena Banten adalah alat atau sarana komunikasi dalam bentuk material, mantra dalam bentuk audio. Jadi Banten dalam bentuk visual. Tuhan saja menciptakan kita tidak berhenti di aspek audio sampai berhenti di aspek pertiwi. Maka konsep pembentuk tubuh manusia, kalau kita lihat pada Tetiya Upanishad, ya Ana Maya Kosa, yaitu unsur Panca Mahabhuta ini yang mengandung energi. Maka mari kita buat Banten yang betul-betul berenergi spirit yang bagus, sehingga dengan demikian kita akan sampai menuju Tuhan. Masalah jaminan sangat relatif sekali, di gelombang mana kita hentikan niatnya kita, tergantung daripada conditioning main kita masing-masing. Demikian. Sekarang kita berikan kepada saudara-saudara melakukan diskusi. Kalau bisa saya jawab, saya akan berikan tanggapan. Kalau tidak, ya mungkin kita bisa sharing. Siapa yang bisa sumbang pemikiran dalam hal ini, silahkan. Demikian, Mangku. Ya. Oke, matur suksma, kita nak disir sudah dalam jangka waktu yang sangat pendek ini sudah dijelaskan bagaimana upacara itu. Rasanya masih 2 atau 3 episode pun masih belum cukup waktu untuk membahas itu. Namun demikian, kita akan lanjutkan nanti di saat lainnya. Okay. Saat ini sudah ada yang bertanya, Pak Sukande, Rumangku Sukande, kemudian Pak Ketut Adnyana. Nah, yang berkesempatan dulu Pak Sukande, Mangku Sukande, terus silakan di-unmute mic-nya. Om Swastiastu. Kembali. Kita kemarin suah ikut partisipasi, silakan tuh. Ledang rauhin ida rahajeng rahayu pemilat sarang sami. Lubrayang ditiang ngerienin iki. Tapi ngajeng titiang bahasa Indonesia aku. Titiang pakai bahasa Indonesia. Oh ya, nggih. Pakai bahasa Indonesia, kayak yang dengar ini ada di Bandung juga. Om Swastiastu, saudara-saudara mah di seluruh Nusantara. Mungkin saja yang non hidup. Pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa mengukur atau bagaimana tingkat keberhasilan sebuah yatnya itu kalau dikaitkan dengan industrialisasi upakara atau jual beli Banten. Itu pertama. Terus pertanyaan yang kedua, dalam Banten itu, dalam upakara itu tentu banyak simbol-simbol, dan kalau dikaitkan dengan dunia magi, tentu kita menyebut itu sarana. Artinya untuk mencapai suatu tujuan, sarana dari upakara itu harus dilengkapi ini dan itu. Nah, bagaimana juga kita mengukur atau memahami hubungan magi dengan upakara niki. Minap nika mantan ida bisa di gini, jerumangku bisa di
didengar dengan jelas? Nggih. Sampun Bangku Sukande. Terus sudah analisir? Nggih. Bagaimana korelasi ya nilai keberhasilan adanya, saya katakan apa? Komodifikasi lah. Karena Banten sekarang kan menjadi barang dagangan, menjadi komoditi. Ya. Sebenarnya itu tidak salah. Apa bedanya dengan seseorang yang berketerampilan untuk membuat pertimo misalnya? Banten kan pertimo dia, pertimo yang bersifat temporer. Ya. Apakah seorang dagang pertimo yang membuat, kan bukan yang memiliki pertimo yang punya, pasti dia akan masuk pertimo itu ya, artinya meminta tolong kepada yang ahli. Membuat seri sedana, membuat arce, kalau sudah dipertimokan. Kemudian membuat keris pejenengan misalnya untuk disungsung sebagai pertimo gitu. Mekiga dia menjadi perlingga kan gitu, dia pertiwima sebenarnya, simbol atau contoh, menjadi perlingga. Nah, sekarang kan tergantung konsentrasi pemikir. Kalau profit oriented dasarnya di situ ada, kan sudah diberikan dalam set. Ayo sira urah subal. Tek dalam tapi ini jelas itu. Ya. Ayo angawu-ngawu, ayo angwang-wangi, nanti terkait dengan magi mengurangi sarana yang ada di dalamnya. Ayo muncul lungsur. Kemudian ketika dalam pembuatan, ayo ujar gangsel, ayo ujar pergas, ujar menak po sira warahan. Ketika membuat Banten ada etika bermain, kita memuja Dewi Tepini dengan Dewi Kedap, Dewi Wastu. Ini kan aturan main yang harus diikuti oleh seorang tukang Banten. Kalau aturan ini sudah dipenuhi SOP, standar operasional prosedur, sama dengan kita membuat mobil gitu misalnya. Kalau mobilnya udah benar, dibuat SOP-nya benar, komponennya pas, otomatis tidak akan kesalahan di dalamnya. Kita udah diberikan patokan ini. Makanya saya sebenarnya secara pribadi, ini pribadi saya ngeri sebenarnya dengan upacara yang besar-besar, karena apa? Pasti akan ada kurang tandingannya. Tapi bijaksana sekali orang tua dulu. Ketika upacaranya besar, kemudian dihadirkan disebut dengan pemogpog ya. Jinah menawi wenten kirang luput ipun begitu. Akhirnya kembali. Tidak ada yang sempurna yang bisa kita persembahkan di dunia ini. Ada sarana yang tidak kita ketahui dilewati begitu saja. Tapi toh nanti di dalam doa kita kan sudah dari awal ada pengaksama. Inak sarem, inak padam, ina mantra, tate waca, ina bak. Hina werdi sada siwo namostute mantra hinam kriya hinam bakti hinam maheswara. Bakten di tiang tuna. Tapi kalau tuna karena memang di luar pengetahuan dan kemampuan kita, apa boleh buat? Tapi kalau sengaja ngurangi karena di situ demi harga Bantennya murah, ya sarana simbolnya dikurangi yang di tiang nentan. Sarana simbol jangan dikurangi, tapi biunya dari duang buleh menjadi satu buleh, satu sisir misal, jadi satu biji, tidak jadi masalah. Yang penting komponennya ada. Ini dasar. Ya. Tapi kalau memang orientasinya profit oriented sengaja niki ya. Mari kita berjualan yang berkualitas. Bagaimana yang beli? Bagaimana Banten beli deh? Karena kita serahkan pada tukang Banten dalam kondisi psikisnya ketika membuatnya. Maka saya katakan, karma ini tetap dibagi 3. Dagang Banten, tepat 1/3. Yang punya kerja 1/3. Sulingnya juga 1/3. Pah Pinaresange jadinya 1/3 kan dibagi 9. Ya. Maka dengan demikian ketika kita membuat Banten, jangan anggap kita sudah bebas, kita sudah transaksikan material itu. Ada punya tanggung jawab di dalamnya pula, 1/3. Jadi tidak bisa ditimpakan kesalahan tukang Banten, di mana kita beli Banten disalahkan pada yang pemilik yatnya. Dia tetap mendapat, saya yakin. Nah, tapi kan kembali juga, niat sekarang yang punya yatnya ini kan kembali ada yatnya Sadwika, ada yatnya Rajasika, dan ada yatnya Tamasika. Saya lihat dari segi kualitas, bukan sarananya.
Kalau bicara masalah sarana, ya satwika ya tidak boleh menggunakan daging, kan itu aturan kebudayaannya. Bagaimana kalau caru tidak ada daging, ya kan? Jadi kualitas bagaimana, kita asal-asalan enggak? Apa demi pamer enggak ayatnya kita? Situasi saat ini kan seperti itu. Atau memang betul-betul sebagai sebuah offering, persembahan, sacrifice, salvation, redemption, ya, penebusan, pembebasan, liberation. Sehingga dengan demikian ini yang menjadi goal. Nah, masalah magi sebagai sebuah sarana, bagaimana dengan kalau komponennya yang kurang, bagaimana kekuatan Banten itu sendiri? Jelas. Salah satu sarana saya misalnya, kalau sarananya kurang, terutama yang namanya kurang, nilainya rendah dan mudah dicari, ini kan kebangetan, maka usaha telarapana. Di Hindu kita mengenal namanya pemade. Bisa salah satu digunakan untuk caru. Kalau kerbau tidak ada, bisa diganti dengan bebek selam. Ya kalau sapi tidak digunakan, kita menggunakan kukur. Ya, misalnya sekarang kalau sapi dianggap secara umum tidak boleh menyembelih sapi gitu, menyembelih apa, terutama sapi, terutama dalam budaya sekarang ini kan seperti itu. Ya. Karena dianggap ibu, kita ganti dengan kukur, bisa, kenapa tidak? Ya. Tapi dalam urus kepentingan caru, ya, di Bali yang namanya balik sumpah, ya harus menggunakan itu. Pasti ada nilai magi yang ada pada setiap tubuh hewan itu, pada sarana-sarana itu. Karena bagaimanapun ketika kita berbicara masalah materi, kita berbicara masalah energi. Ketika kita bicara masalah energi, kita berbicara masalah magi. Karena ada energi yang ada di balik benda itu. Apakah magi tiruan, magi sentuhan, black magi, and white magi. Nah inilah yang bisa saya sampaikan, Mangku. Jadi jelas kalau itu dikurangi. Tinggalkan sekarang seperti omongan tadi, unsur-unsur itu tidak lepas daripada kondisi kejiwaan kita. Kuang sarana, ya bahasa keren, kuang sarana, lan keikhlasan yang lain kita persembahkan lagi. Lihatnya nih kuang secara material kita masih bisa saya katakan upakara yang lain. Orang Bali bilang ya diastun Banten pepak mekejang. Ya, sementara karma buruk kita selalu kita perbuat setiap hari juga tidak ada artinya, ayatnya besar itu. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan yang lain, Mangku Pandu. Ya. Hingga itu kayaknya banyak masih menyimpan pertanyaan di dalam grup chattingnya. Prinsipnya kalau ide ada waktu kita akan teruskan karena kita set meeting ini sampai jam 8 malam, waktu di kita masih cukup banyak. Yang kedua, mungkin Pak Ketut Adnyana dipersilakan dulu. Suksema Juru Mangku, Om Swastiastu, Ida Pandita, Swastiastu. Yang Ketut Adnyana Ring itu, suksema pisan. Tadi dari paparan Ida mengenai upacara atau upakara itu adalah membangun rasa. Jadi kalau yang berupacara memang itu sebenarnya memang salah satu tujuannya. Jadi membangun rasa supaya beragama itu menjadi berisi dan bernas, seperti itu, tidak kering jadinya. Nah, namun ada orientasi yang kadang-kadang faktanya tidak seiring. Jadi yang sang yajemano yang mempunyai upacara pengennya memang tulus dan ikhlas, tapi di sana mau nggak mau dengan faktanya sekarang banyak yang terlibat sarati Banten. Kadang-kadang orientasinya ekonomi atau bisnis seperti itu, yang tidak akan berani ataupun terkait dengan Sulingi yang satu lagi. Nah, ini faktanya adalah sarana bebantanan itu sendiri seperti busungnya busung Sulawesi yang sudah kekeh jangkah nih ke tumpengnya tumpeng kapurit yang kalau surudannya anjing pun nggak mau makan seperti itu. Nah, kemudian pisangnya dari Banyuwangi seperti itulah, ambil contohnya, dan faktanya memang demikian. Artinya rasa itu menjadi sudah terkurangi. Nah, seperti itu. Sedangkan generasi muda sekarang yang ingin berupacara dengan tulus juga dari sisi waktu memang terbatas. Mau nggak mau memang akan terikat dengan sarati Banten. Nah, yang menjadi pertanyaan yang bagaimana mempertemukan ini, ketulusan ini menjadi komplit antara sang yajemana, sarati Banten dan Sulinggih, sehingga nemu rasa itu jadinya. Jadi di era globalisasi ini kira-kira
napi apa namanya strategi Ida Pandita terkait dengan konsep-konsep seperti ini. Matur suksma. Titiang luruskan dulu ya Pak Ketut niki masalah pemahaman Yajomana ya. Selama ini pengetahuan kita tentang Yajomana adalah yang membuat upacara, yang menggelar upacara ya. Dalam teks walaupun kita bersegi pendapat, Yajomana itu pendeta Pak. Yajomana ngarannya wiku atau puja, jelas itu dalam arti sesana. Bukan yang menyelenggarakan upacara. Nah, sekarang kembali. Material itu menjadi sangat penting, ya. Bagaimanapun itu kondisi perasaan pada diri kita ketika kita menyaksikan upacara yang memang lagi segar gitu. Saya aja rasakan itu. Ketika saya muput upacara, Bantennya itu alap semua, alap artinya begah gitulah. Tapi bukan bahasa Karangasem itu begah itu segar. Rasa kita ya tentang upacara itu kok beda rasanya nguncarang puja. Ketika kita dihadapkan pada Banten yang saya sering buat to be going to tuh gaing, tinggal dinyalakan korek aja udah terbakar Bantennya. Ini kan beda rasa. Jadi kan sebuah tanggapan pada diri kita ketika kita melihat Banten itu. Maka tatanan kita sekarang Pak, kita bicara Satyam, Siwam, Sundaram. Ada kebenaran, ada kebajikan, ada keindahan. Ya, keindahan. Tapi karena porsi Bantennya besar, supaya bisa lama, tahan, ini dibuatlah Banten yang kering-kering sama ini. Dari segi rona ini tidak mencerminkan lagi energi kehidupan itu. Mungkin kalau taladannya bolehlah. Sampian perasnya, sampian penyenangnya, bahkan saya buat jok lagi. Ada ental yang sudah diformalin dijadikan les gitu. Saya buatkan jok lagi ketika ngetesan untuk les, kena formalin betara. Kemudian puja pukulan sang janur kuning gitu. Tidak lagi janur kuning. Janur kuning katanya kan janur yang masih segar gitu loh, bukan janur yang toh. Gitu. Bahkan dia sering kalau muput upacara ya bukan janur kuning, janur danyuh jadinya. Kalau sudah kering kan danyuh jadinya. Kesan kita kesan pertama melihat upacara itu kan sudah lain. Jadi dengan demikian apapun pikiran kita ketika melihat upacara itu sudah mengurangi, baik yang positif ya naik kan, bagi yang negatif ya nurun nilai itu. Ya. Mungkin saja seorang sulingih pun yang hadir ketika tanggapannya aneh-aneh, begitu umat berpikir lain terhadap sulingih dan diragukan, ya ragu. Nilainya akan berkurang. Ini menjadi satu pertimbangan. Maka mari kita membuat Banten itu yang pres. Ketika pres pasti digarapnya dalam waktu yang dekat. Tapi begitu banyaknya upacara, ini jadinya menyebabkan mulailah Banten-Banten lama dibuat. Bahkan saya katakan sampai tumpeng batako gitu. Nah kemudian di situ ada konsep bermain komodifikasi Pak Ketut untuk diketahui. Bahkan untuk bisa harga tumpengnya dibanting harga, jadi tumpengnya di dalamnya bolong itu, tidak penuh. Kemudian dicetak, dikeringkan gitu, sehingga mungkin ada orang jual tumpeng berkiloan gitu. Karena sudah masuk zaman. Kemudian sekarang yang dicari itu apa? Bukan beras utuh. Ya, tapi yang dicari untuk tumpeng itu adalah minced. Mungkin masih ingat minced kalau dulu masa anak-anak kita tentang minced ini habis serang melesong jadikan beras, ada minced diisi gula merah, diisi diisi kelapa, diintok namanya entak-entak. Sekarang mana ada minced? Sekarang minced inilah sehingga nilai persembahan itu udah mulai berkurang karena nilai ekonomis yang penting, apalagi upacara itu biasanya ibu-ibu yang ini. Lamun ibu-ibu sing manawah Rp5 itu tidak lega, bayunya kan banyak yang seperti itu. Nah, tapi kembali dagang tidak, kalau sudah tidak boleh ditawar terlalu tinggi melampau. Maka dengan demikian saya katakan sekarang bagaimana, mohon maaf aja, terutama di Bali misalnya salah satu contoh pilot projectnya, Desa Pekraman harus membangun dirinya untuk bisa swakelola membuat upacara sehingga tidak masuk kaki Banten di wilayah desa itu. Ini kan jadi begitu. Ketika karya ngenteglingnya di satu desa, ya
Ini kembali dimonopoli apa aja. Niki. Nah, kalau memang seperti itu faktanya, ya, saya tidak menyalahkan pisang dari Banyuwangi karena lahan kita jelas pasti pisang bukan Banyuwangi aja, Pak. Kalimantan juga datang nyebrang lewat Surabaya. Maka pasar Batu Kandek di Denpasar memang dipenuhi oleh pisang-pisang yang ada di Kalimantan. Maka inilah nilainya akan berkurang ketika terjadi niat komodifikasi. Ya, tapi bagaimanapun kita tidak bisa mengelak seperti itu. Maka Banten besar, tapi nilainya bagaimana kalau Bantennya kecil dengan pejatian, ya, dengan yang segar dijadikan prasadam, habis itu kan enak. Tapi makin kan tidak. Jadi Banten sekarang menjadi tontonan, Pak. Ya, banyak sekarang salah satu nih saya punya tenaga kerja aja di rumah, driver saya, ya istrinya, kalau enggak buat Banten sekian malu kan gitu. Dulangnya harus seperti ini. Jadilah Banten itu pamer gitu loh, Pak. Jadi Bali kita ngomong, kalau enggak gitu, orang Bali bilang sing juari pesu ngapa Banten gitu. Ini dampak yang kita terima. Nah sekarang antisipasinya apa? Kalau dulu saja, ketika belum ada Ibung dan sebagainya masuk Bali yang dari Sulawesi Tengah, maka upacara menjadi sangat bersahaja dengan barang yang segar. Nah, mungkin saja sekarang kelapa di rumah aja di Bali tidak ada yang cari daunnya, Pak, karena tukang pongkon kelapa sudah nggak ada untuk menurunkan busung. Kita tidak menurunkan buah kelapa untuk memberi jadikan daksina, Pak, kelapa kita, tapi kita beli di pasar daksina yang sudah jadi. Kenapa? Jadi orang mau praktis ini. Ya, kita juga tidak tahu ketika kita beli apakah daksina lungsuran apa enggak, didaur ulang dijual kembali, kita juga tidak tahu. Ya, ini fakta. Sehingga peluang kita, maka kita sekarang menjadi konsumen di Bali. Padahal kelapa itu tidak hanya dari Banyuwangi, bahkan saya sering ke Lampung, dari Jambi, Bengkulu, justru dari situ kelapanya, Pak, nyebrang sampai di Bali, diturunkan di negara, dibilang dari Banyuwangi. Padahal yang jual juga banyak orang-orang Bali dari Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Buat kelapa kecil-kecil, kelapa gunung itu dibawa ke Bali. Jadi dengan demikian, saya katakan agak sulit sekali spiritnya ini tidak bisa spirit murni seperti dulu. Ya, kalau dulu canang plekos saja, celadang tangkeh dipersembahkan, kemarin dipersalahkan saya. Nah, kalau dia ini tidak jadi masalah sepanjang itu sebagai offering, tapi ketika dia jadi sebuah simbol, tentu kita akan berbicara lain. Dulu kan seperti itu orang. Makin tiap hari orang juga setiap pelingi ada dupo satu-satu. Masa kecil saya dupo besek nih ke derang sami nih ki ayah bian kisir bian ayah bang itu. Ya. Jadi demikian. Kalau ikhlasnya itu sudah segala-galanya. Mungkin itu yang rasakan di Gria aja. Lungsuran banyak, mungkin sudah makmur. Telur ayam, telur titik aja sudah kita banyak buang. Anjing kita kasih, kita nunas agak kolesterol. Kan seperti itu Pak ya. Kayak saya bilang, mari kita membuat aturan yang segar. Dan saya pun menerima seperti itu Pak. Banten Dedamping namanya. Bantennya kering. Saya sering atur persembah wong saya aja tidak selera melihat apakah ini harus persembahkan sama Tuhan. Kan kita mempersembahkan yang terbaik. Nggak juga nyalahin karena yang nur saya Banten ini pang mudah niki. Akhirnya tukang Banten ya memformat seperti itu. Jadi tidak layak. Jadi gimana kita? Ya, terus kini aturan betarane gitu. Maka lebih baik yang segar. Nah, ini sehingga begitu dilungser menjadi nikmat pada diri kita. Jangan aja dianya. Biu pecah-pecah sengaja biu yang muda-muda dibeli yang tidak akan bisa habisnya sampai di Gria diatur kita buang, tidak kita nikmati lagi. Nah, ini bagian karena bagaimanapun setiap persembahan tunas sebagai prasadam inilah yang akan memberikan satu anugerah pada kita. Saya kira demikian Pak ya. Kalau masalah barang impor dari Banyuwangi wajar saja kita sudah kehabisan stok. Sukses. Oke, generalisir kelihatannya pembahasan tentang Yadnya ini sangat menarik karena mungkin disinilah yang banyak terjadi masalah sehingga ini menjadi bahan pertanyaan. Masih ada Pak Ketut Wiguna, Pak Made Karyawan, kemudian Pak Ngurah Anom, Palangkaraya Pak Mangku. Oke, terus Pak makin dulu kita lagi satu aja Mangku. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Lagi satu aja dulu.
Karena sebentar saya ada janjian dengan Jawa Timur Pos dalam rangka ucapan selamat Hari Raya untuk semeton yang ada Muslim ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Kalau ini dibiarkan, ini topik menarik ini karena antara tuntutan dan keharusan dan kondisi. Kita akan bahas lebih lanjut lagi satu kali aja pertanyaannya. Ya. Nggih. Titi ampun silakan Pak Minggu Ketua depan Biguna. kita lanjutkan lagi. Turut kancing niki Pak Ketua Biguna Dungun. Yang lainnya mohon maaf, kita akan lanjutkan minggu depan kita bahas. Terus Pak Ketut Biguna. Om Swastiastu, Ida Pandita. Swastiastu, kita suah lagi nih Pak Biguna. Oke. Ide tadi sudah disampaikan bahwa dalam beriatnya ada yang di wilayah ritual keagamaan, ada juga yang tidak, seperti misalnya donor darah, donor organ, dan lain sebagainya. Okay. Nah, dalam konsep Wairagia, selain persembahan berupa materi, Ide bisa dijelaskan di mana posisi dana punya, karena harapan kita kan umat kita tidak hanya bergairah dalam hal berupacara, tetapi juga kita perlu mewujudkan gairah dalam spirit berdana punian juga. Kiranya Ide dapat menjelaskan. Matur suksema, Om Santi. Terkait dengan yadnya dalam bentuk tindakan ritual kan pasti panca mahayadnya itu ya, dari dewa yadnya, buta yadnya, resi yadnya, manusia yadnya, pitra yadnya. Di situ pasti ritual ya. Kemudian ada yadnya lain, satu yang disebut dengan adreweo yadnya. Yadnya yang kita lakukan dengan sarana adrewiyatnya di luar tindakan ritual. Apa yang kita miliki yang pantas harus didermakan, inilah di dalam teks Waraspati Tattwa kategorinya dana. Dana ngarannya wawah. Jadi dana yadnya atau adrewiyatnya artinya sedekah. Niki pentingnya. Ya, makanya untuk umat-umat yang di luar daerah, begitu yadnya dalam bentuk ritual, dia mengalami proses reduksinisasi karena kondisi yang memang tidak memungkinkan kita buat upacara besar, mari dana punya kita tingkatkan. Untuk membantu fakir miskin, lebih-lebih semeton kita yang tidak mampu melalui konsep apa memberikan modal sehingga yang bersangkutan bisa melakukan pendidikan. Mungkin salah satu contoh saya dengar kemarin di Bogor. Di Bogor seperti itu. Jadi dana yadnya ini atau kategori adrewa yadnya. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan jenyana yadnya. Ya, medana punya, ya, kalau punya artinya persembahan, dana artinya pemberian, beda itu ya. Ke atas kita mau punya, kepada sesama kita melakukan dana. Itu dana dalam bentuk ilmu pengetahuan, ini juga sangat utama. Ya. Kemudian ada tapa yadnya, ya, pengendalian diri. Ini juga yadnya, non ritual. Kemudian swadhyaya yadnya, mempersembahkan dirinya, swa sendiri kepada Tuhan, be instrument of the God. Jadi instrumen bagi Tuhan. Ya, dia akan melayani manawa sewa, madawa sewa. Maka posisi berdana punya ada di adrewa yadnya. Jadi demikian Pak Ketut Wiguna, ini menjadi sangat penting ini. Ya. Ya makanya saya katakan yadnya itu harus diartikan ya, tidak hanya di wilayah upacara, juga non upacara. Maka upakara tidak hanya menyangkut keterampilan hasil kerja tangan kita, maka ada juga hasil kerja tangan buah karma kita. Sekarang ini kita kan bertransaksi melalui upah. Maka upah inilah kita persembahkan sama Tuhan dana punya. Sekarang kan begitu. Buat bantennya tinggi-tinggi dibawa ke pura, sesarinya 1000 yang licak bahkan robek lagi diberikan mangku. Kan kasihan. Lebih baik bantennya diturunkan, dana punyanya dinaikkan sehingga bisa dikelola. Dan ini kebangkitan ini sudah luar biasa. Mohon maaf ini bukan berarti yang lain kurang. Saya kemarin dapat informasi, saya ketolai ini di pusat
transmigrasi yang ada di Sulawesi Tengah. Bahkan penghasilan Dana Punia bisa setiap purnama tilam hampir 15 juta dapat itu tiap purnama tilam. Jadi 1 bulan ya 30 juta. Bayangkan per tahun. Kali 10, 30, 300 juta. Oh, puronya megah dan besar sekali. Karena memang di situ udah mulai orientasi. Jadi selain mereka juga berupakara secara ritual, ya karena upacara juga berupakara secara non-ritual. Jadi inilah yang ada. Demikian Pak Ketut ya. Jadi itu penting juga di era ke depan ini, karena jelas Dana Punia menjadi sangat kunci, bukan hanya nyanyi-nyanyi saja, hidup ini harus dioperasionalkan. Karena memang zaman kali ini uang yang memang merajalela, karena dijelaskan dalam salah satu teks di dalam Niti Sastra, yang Yugante kali datang, tanhana mengeluihkan ringsang mahadana, ketika zaman kali sedang hadir, tidak ada yang lebih utama, ya, mengeluihkan ringsang mahadana, orang kaya, sang sura widagda pandita, para pendeta, orang pintar bijaksana, sami mengayap ringsang dani suara, semua menghamba kepada orang yang berduit. Makanya di zaman sekarang ini Pak Tet, Wesya pengusaha lah sekarang jadi penguasa, apalagi melakukan oligarki, betul itu sekarang. Maka dengan demikian, mana penguasa tidak punya jadi pengusaha, bahkan pengusaha dulu baru jadi penguasa, karena uang menjadi satu titik sentral. Tapi kita bukan berarti harus semua jadi pengusaha, tapi itulah karena minimal mengusahakan diri kita untuk bisa melakukan sesuatu. Saya kira demikian, ya. Ini menarik sekali, nanti kita akan bahas di minggu depan lagi. Kita ini kan berkesinambungan ya. Yang dapat datanya hari ini, nanti minggu depan, ya jangan dulu tanya, sehingga menjadi pendengar yang baik saja. Kita akan ulas nanti, kalau itu baru kita bisa masuk lagi. Saya kira demikian Mangku. Ya. Sebagai wasana kata, saya yang tadi buka dengan Prama Santi, mari kita akhiri sekarang dengan Swastiastu, saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi. Santi Om. Om Santi 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 Om.